Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Nurul Azizah, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Alma-Ata. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan tema pentingnya menjaga antibodi di tengah pandemi. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada tanggal 13 Oktober 2020, telah tercatat total kasus positif COVID-19 sebanyak 341.000, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 263.000. Sedangkan yang meninggal dunia berjumlah 12.027 jiwa dari sumber Wikipedia Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pasien positif corona di Indonesia masih terus bertambah dari hari ke hari. Penyebab dari banyaknya orang yang terpapar virus corona karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Masyarakat juga banyak yang tidak peduli akan kebersihan dan tidak memperhatikan kebersihan sekitar ketika keluar rumah. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona, yakni pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara menjaga kesehatan tubuh untuk mencegah penyebaran atau penularan virus ini. Dengan cara membasahi kedua telapak tangan menggunakan air mengalir. Lalu, sabuni telapak tangan dan gosok semua permukaan kulit tangan, termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari minimal selama 20 detik. Kemudian, bilas hingga bersih dengan air mengalir dan keringkan menggunakan kain bersih atau tisu. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun, seperti sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah memegang barang di tempat umum, seperti pegangan pintu, tangga, dan lain-lain, serta setelah berpergian di luar rumah. 2. Siap sedia hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer ini menjadi alternatif untuk membersihkan tangan dikala tidak ada air dan sabun. Namun, membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer tidak dapat membunuh semua jenis kuman atau tidak seampuh mencuci tangan dengan air dan sabun. Cara penggunaan hand sanitizer dengan menuangkan ke seluruh bagian tangan, lalu gosokkan pada seputaran jari, termasuk sela-sela jari selama 20 detik. Setelah itu, usapkan dengan tangan, biarkan mengering sendiri. Ketiga, hindari menyentuh wajah. Menurut CNN Indonesia, Maret 2020, penelitian Sydney University tahun 2015 menyatakan seseorang menyentuh wajah rata-rata 23 kali per jam. WHO menyebutkan virus corona bisa masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona, kita harus menahan diri untuk tidak menyentuh area wajah, entah itu memencet jerawat, mengucek mata, dan lain-lain. Keempat, konsumsi makanan bergizi. Vitamin C berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena bisa memacu produksi sel darah putih yang berguna untuk melawan infeksi. Sayuran yang kaya vitamin C antara lain brokoli, paprika, dan bayam. Sedangkan vitamin C di buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, pepaya, kiwi, stroberi, dan nanas. Konsumsi minuman berbahan rempah-rempah seperti jahe merah juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Kelima, jaga kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan sekitar lingkungan rumah dapat meminimalkan paparan virus. Gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, keyboard dan mouse, alat dapur, saklar lampu, gagang laci, dan pegangan tangga. Untuk mendisinfeksi, gunakan air dan sabun atau cairan yang mengandung alkohol. Jangan lupa menggunakan sarung tangan sekali pakai saat bersih-bersih dan mendisinfeksi. Ketika berada di tempat umum, selain dari upaya diri sendiri, kita juga harus melakukan beberapa hal berikut ini sebagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 di tempat umum. Pertama, tidak melakukan kontak fisik. Virus corona bisa menyebar hanya dengan bersalaman. Oleh karena itu, hindari bersalaman. Ganti dengan salam namaste atau menaruh tangan di dada. Kedua, social distancing. Salah satu pencegahan agar kita tidak mudah tertular COVID oleh orang lain. Sebab salah satu cara penularan virus ini adalah dengan droplet yang secara tidak sadar dikeluarkan oleh orang lain di sekitar kita. Tidak hanya itu, kita juga dapat menghindari kontak fisik dengan orang lain. Sebab, secara kasat mata, kita dapat meminimalisir resiko tertular COVID-19.
Ketiga, menghindari transportasi umum. Jika terpaksa untuk berpergian, jangan menggunakan transportasi umum. Karena di transportasi umum, banyak orang saling berbaur sehingga kita tidak dapat menerapkan social distancing. Tak jarang, malah sesama penumpang transportasi umum berdesak-desakan, sehingga rawan terjadi penularan virus corona. Berbagai cara agar sistem imunitas yang tubuh kita tetap kuat, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang penting dilakukan sebagai upaya menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. Karena jika daya tahan tubuh melemah, maka kita akan rentan terkena virus COVID-19. Ini bisa dibuktikan dengan rata-rata usia pasien yang terjangkit virus corona adalah 50 tahun ke atas, karena sistem kekebalan tubuhnya yang sudah melemah. Kedua, cukup istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Umumnya, orang dewasa yang membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Anda perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Keempat, rutin berolahraga. Disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Sistem imun sangat berpengaruh bagi kesehatan karena pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem imun sering juga disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bila sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik, tubuh tidak akan mendapat proteksi yang semestinya. Sebagai akibatnya, kita akan mudah jatuh sakit karena rentan terserang berbagai macam patogen, termasuk bakteri dan virus. Dalam tubuh manusia, sistem imun terbagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya, yang pertama, sistem imun bawaan. Sistem imun yang terbentuk sejak kita lahir merupakan garis pertahanan pertama untuk melawan patogen. Contoh sistem imun bawaan yakni kulit dan selaput lendir pada tenggorokan dan usus. Kedua, sistem imun adaptif. Sistem imun ini terbentuk setelah Anda mendapatkan vaksinasi atau saat tubuh terancam penyakit. Sistem imun adaptif membangun berbagai antibodi yang mampu membedakan berbagai jenis patogen. Ketiga, sistem imun pasif. Sering disebut juga sebagai sistem imun pinjaman, di mana antibodi seseorang dipindahkan ke individu lainnya. Contohnya, sistem imun yang didapatkan bayi dari plasenta ibu sebelum lahir dan dari ASI setelah lahir. Setiap individu memiliki sistem imun yang berbeda-beda. Namun, umumnya, sistem imun akan bertambah kuat seiringnya dengan pertambahan usia manusia. Sebab, semakin sering tubuh Anda terekspos berbagai jenis patogen, sistem imun dalam tubuh akan secara otomatis berkembang. Sistem kekebalan sendiri menyebar di seluruh bagian tubuh, serta melibatkan banyak sel, organ, protein, dan jaringan. Sistem ini dapat membedakan jaringan yang ada dalam tubuh kita dan jaringan asing. Dengan begitu, sel-sel mati atau unsur asing lain yang tidak dikenali akan secara otomatis dibersihkan dari tubuh. Fungsi sistem imun dalam tubuh. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh memiliki berbagai fungsi dan peran penting dalam tubuh manusia. Antara lain, proteksi tubuh dari berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh patogen, termasuk jenis penyakit menular. Selanjutnya, menjaga keseimbangan homeostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Terakhir, mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Nah, jadi kesimpulannya, virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Akibatnya, banyak korban berjatuhan dari berbagai negara. Tidak dipungkiri Indonesia pun begitu. Virus ini mudah menyebar dan menyerang diri kita apabila diri kita tidak dapat menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal.
Menerapkan pola hidup sehat merupakan kunci agar kita dapat membenteng diri dari virus maupun bakteri jahat yang menyerang kita. Penerapan pola hidup sehat ini diantaranya yaitu rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah berpergian, siap sedia hand sanitizer, hindari menyentuh wajah, mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan. Adapun upaya menghindari terpaparnya virus COVID-19 di tempat umum di antara lain, tidak melakukan kontak fisik, menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 2 meter atau dengan disebut social distancing, menghindari penggunaan transportasi umum. Selain itu, kita juga harus dapat meningkatkan antibodi atau zat yang dibentuk dalam darah yang berfungsi sebagai memusnahkan bakteri atau virus, yaitu dengan memperbanyak makan sayur dan buah. Cukup istirahat, menghindari stres, rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol. Adapun jenis-jenis imun diantaranya imun bawaan, imun adaptif, dan imun pasif. Fungsi imun pun beragam mulai dari memproduksi diri dari penyakit, menjaga keseimbangan tubuh, hingga dapat menghancurkan sel kanker yang dapat menginvasi tubuh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Gugus Tambak Boyo, serta pemandu Gugus Tambak Boyo, Kak Aprilia Tiasningrum, dan semua yang terlibat dalam pembuatan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.